Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube PNS Pegawai Nonstop. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan cara mengisi isian untuk Human Capital Development Plan atau HCDP ya teman-teman. Nah, ini cara mengisinya ini gampang sekali. Untuk materinya teman-teman bisa download dan pelajari sendiri. Ini saya akan coba untuk mengisi data yang diminta itu dalam bentuk Google Form ya. Google Form itu yang diisi cuman, nah ini cuman ada 5 langkah ya. Jadi yang diisi cuman 5 langkah. Nanti akan saya buat rincian satu-satu nanti ya. Untuk pejabat struktural itu 5 langkah ini, tapi kalau untuk staf non struktural atau fungsional itu cukup yang 1, 2, 4, dan 5. Yang tiganya tidak perlu ya, tidak perlu mengisi hasil uji kompetensi manajerial. Itu khusus untuk pejabat struktural saja. Oke, ini kita langsung mulai. Untuk pengisiannya itu, nah ini juga PDF-nya juga ada ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat. Nah, untuk mengisinya kita masuk ke link ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang kita isi kita harus login dulu dengan akun Gmail kita ya. Jadi login dengan akun Gmail. Jadi di sini satu akun email untuk menginput satu inputan data. Jadi satu orang satu alamat email. Tidak bisa satu alamat email untuk banyak orang, itu nggak bisa. Oke, yang pertama kita langsung isi saja yang ASN. Pilih ASN berikutnya. Nah, ini kita isi biodata kita sesuai tadi ya. Nah, nomor 2 isi biodata, NIP dan nama. Lalu uji kompetensi manajerialnya ada atau tidak ada. Ini saya contohnya untuk mengisi pejabat struktural aja ya. Otomatis dia nanti akan harus mengisi hasil uji kompetensi materialnya. Nah, ini nanti saya isi ada. Saya isi nama dan NIP. Terus berikutnya, nah ini ada isi integritas kerjasama. Ini hasil dari uji kompetensinya. Untuk itu kita sudah menyiapkan hasilnya. Semua pejabat juga memiliki ya ini hasilnya. Nah, di halaman pertama itu ada capaian kompetensi. Nah, ini tinggal di copy paste saja Bapak Ibu. Nanti disesuaikan untuk pengisian. Ini yang pertama adalah integritas. Jadi kita copy paste. Nah, ini kita copy paste, pindah sini integritas. Untuk kerjasama kita isi juga. Ini kan kerjasama ya, dia akan urut kok. Nah, komunikasi. Nah, ini saya isi semua dulu ya. Isinya sesuai dengan capaian kompetensi nilainya. Oke, ini sudah saya isi, tinggal di next saja. Nah, ini identifikasi gap kompetensi. Jadi sesuai dengan petunjuk yang di sini. Nah, ini kita isi adalah copy semua kelemahan pada hasil UKOM dan paste pada identifikasi. Jika tidak ada kelemahan, pilihlah kompetensi yang ingin ditingkatkan. Nah, karena di sini kita ada yang termasuk lemah. Nah, ini ada yang lemah. Kalau lebih ini abaikan saja ya. Jadi yang lemah tinggal kita copy paste pindah ke sana. Ini kita copy dulu dari sini. Integritas.
Tik 2, atau buat lebih gampangnya kita pindahin ke notepad saja ya. Nah, ini kita integritas, tinggal kita copy yang tadi. Nah, ininya kita copy. Oke, ininya kita sesuaikan saja. Oke, terus kita cari lagi nih yang kelemahan. Nah, ini komunikasi misalnya. Dia kurang sedikit pun angkanya akan dianggap sebagai kelemahan meskipun selisih nilainya itu sedikit saja karena ini sifatnya aplikasi ya. Nah, ini saya bikin dulu di sini, jadi nanti tinggal saya copy paste saja ke halaman Google Form-nya. Oke, jika sudah disiapkan, ini tinggal kita paste saja di sini ya, tadi itu. Oke. Lalu untuk isian bawahnya itu adalah pengarahan karena di sini masih terdapat masih ada yang lemah ya. Kalau semuanya memadai semua, tidak ada kelemahan, berarti kita pilih yang penguatan. Ini kita isi yang pengarahan ya, karena masih ada yang belum memadai nilainya. Kita berikutnya saja. Nah, ini rencana tindak lanjut pengembangannya adalah kita tinggal copy paste dari yang kita kembali lagi sedikit. Nah, kita copy yang dari saran-saran sini ya. Ini masing-masing satu-satu kita copy paste ke sini. Nah, ini kita copy paste semuanya ya. Oke, ini sudah kita semua copy paste, lalu kita klik berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah standar kompetensi jabatan. Ini sudah masuk ke nomor 4. Nah, ini untuk isian ini kita menggunakan data yang diberi oleh BKD itu ya. Nah, yang ini. Nah, yang ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kalaupun tidak ada, kita bisa menggunakan informasi jabatan yang ada di masing-masing SKPD kita. Biasanya pada bagian organisasi, tata laksana, atau di kepegawaian, Bapak Ibu bisa minta untuk informasi jabatan. Nanti yang kita isi contohnya itu adalah, nah yang kita ambil nanti ini, nah isian ininya ya, persyaratan jabatan. Jadi contohnya akan saya coba isi ini untuk jabatan struktural ini ya, untuk seksi ini. Saya coba isi dulu. Ini kebetulan saya juga punya informasi jabatannya, jadi saya bisa untuk copy nanti ke data sini. Jadi isian yang pertama ini adalah kondisi saat ini ya. Jadi pejabat itu sekarang pendidikannya sudah sampai di level mana. Ini saya isi karena beliau sudah S2 Magister Manajemen. Ini sesuai pendidikan beliau ya. Dan beliau juga sudah mengikuti diklat PIM 4. Oke. Output yang diharapkan itu
sesuai dengan informasi jabatan masing-masing jabatan ya. Ini kita isi di sini syarat minimalnya ya. Syarat minimalnya adalah berikut. Ini saya kopas saja. Lalu untuk pendidikannya itu diperlukan juga diklat PIM 4. Ini saya bikin satu aja ya. Satu, ini 2 syaratnya. Nah, identifikasi gap kompetensinya adalah beliau ini sudah S2, sedangkan pendidikan minimalnya untuk jabatan itu adalah S1. Jadi beliau sudah melampaui. Terus untuk diklat PIM-nya juga beliau sudah memadai. Jadi gap-nya bisa kita tulis tidak ada gap kompetensi. Bisa juga nanti apabila ada pejabat tersebut belum mengikuti, jadi nanti gap-nya kita bisa kita bisa tulis gap-nya nanti di sini adalah seperti ini, diklat PIM 4 belum dilaksanakan. Nah, jadi nanti untuk pengisian ininya apabila dia masih belum, kita isi ke pengarahan. Tapi karena tidak ada gap, ini kita isi ke penguatan sesuai dengan arahan di sini. Oke. Jadi jika tidak sesuai hasil ini dan ini, maka di sini harus pengarahan. Tapi kalau sudah sesuai itu hanya penguatan saja. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini masih rekomendasi tindak lanjut dari hasil analisis kompetensi jabatan tadi ya. Karena beliau tadi tidak ada gapnya, jadi kita mungkin akan bisa mengisi yang menunjang tupoksi beliau. Misalnya contohnya ini diklat penyusunan program dan rencana kerja. Ini kita bisa isi untuk sesuaikan saja ya. Ini pelatihan misalnya Bintek, atau juga bisa benchmark, atau misalnya juga mentoring misalnya, atau sosialisasi. Ini kita maksimal kita cuma bisa isi 3 ya teman-teman. Terus ini jumlah pelajaran anggap saja 20 JP, rencananya di tahun depan. Ini bisa kita isi juga ya kalau perlu. Terus penyelenggaranya mungkinan BPSDMD atau lembaga pemerintah lainnya. Perkiraan biayanya kita isi saja berapa gitu ya. Sumber dananya APBD. Nah, yang ini pendidikan formal ini apabila tadi kita ingin menulis di sini untuk pendidikan yang akan kita tempuh dengan jalur, misalnya kita mau sekolah lagi nih S3 misalnya, ini kita bisa isi di sini ya. Nah, ini jurusannya, ini mekanisme pendidikan formalnya. Kalaupun tidak ada, kita tidak ada rencana lagi untuk sekolah, kita kosongkan saja ini. Nah, itu kita lanjut ya berikutnya. Nah, ini aspirasi pribadi, ini sudah yang terakhir nih. Nah, aspirasi pribadi ini adalah hal yang ingin kita kembangkan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan sesuai dengan perspektif pribadi masing-masing. Jadi ini pribadi si pejabatnya tadi ingin meningkatkan apa. Ini kita bisa contohnya misalnya ingin faktanya
kalau sesuai contoh ini sering kesulitan karena dapat permasalahan pada Microsoft Excel. Terus outputnya adalah dapat menguasai Microsoft Excel. Terus identifikasi masalah gapnya, tidak mahir dalam Excel. Terus pengarahan. Nanti lanjutannya adalah dia akan mengikuti pelatihan untuk Excel ya dan tata naskah. Itu terserah Bapak Ibu ya ingin meningkatkan apa. Ini kita coba isi untuk contoh saja ya. Kurang menguasai Microsoft Word dan Excel. Jadi output yang diharapkan adalah ini terampil dalam menggunakan Microsoft Word dan Excel. Ini contoh saja ya. Terus identifikasi gap dan kompetensinya. Ini bisa aja kita tulis sama ya, kurang menguasai. Ini kalau mau ini kalau mau gampang kita tinggal pindahin aja ya, ini kurang lebih isinya sama. Lalu kita isi dengan pengarahan ya. Nah, pengarahan terus berikutnya. Nah, rekomendasi tindak lanjutnya adalah mengikuti pelatihan atau kursus Microsoft Word dan Excel ya. Ini kita bisa learning atau juga misalnya kita kursus atau belajar mandiri. Nah, ini jumlah pelajarannya, rencana pengerjaannya ini bisa pihak 3 atau mandiri. Harganya APBD atau mandiri. Ini anggap saja kita APBD ya. Ini kita kosongkan saja. Oke, ini kalau tadi kita mengisi untuk tujuan sekolah, ini kita bisa isi ya teman-teman. Nah, ini nanti saya isi. Kalau tidak jadi ini tinggal dibatalkan saja. Oke, jika sudah semuanya, maka kita isi next. Nah, ini sudah siap kirim nih. Kita tinggal pilih ya. Lalu berikutnya kita tinggal klik kirim. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah sukses untuk mengirim dan kita sudah selesai dalam rangkaian inputan HCDP tadi ya teman-teman. Jadi kira-kira itu saja penjelasan dari saya. Jadi untuk pengisian nanti yang aspirasi pribadi dan standarnya ini bisa teman-teman sesuaikan sendiri sesuai dengan jabatan dan kebutuhan masing-masing. Oke, itu saja. Jangan lupa share, like. Kalau saya ada salah-salah menjelaskan, mari kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih.